Oke, selamat siang teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kali ini. Sebelumnya perkenalkan eh, kami dari kelompok 5, saya Mian Zeromi. Jelas. Saya Panji Saya, Wijaksono. Octavian Simbele. Saya Jonathan Wijaya. Saya Randi Krisnadi. Oke, baik, terima kasih sekian perkenalan dari kami. Semoga presentasi kami dapat berjalan dengan lancar dan mudah dipahami. Selamat mengikuti presentasi dari kelompok kami. Silakan kepada teman kami lanjut. Oh, baik, terima kasih. Ini langsung aja ke materinya. Auto sekunder atau dokumen desain perangkat lunak. Auto sekunder adalah platform e-commerce mobil bekas berbasis website PWA yang menghubungkan penjual, individu, dealer kecil, dan pembeli melalui ekosistem terverifikasi. Inspeksi mekanik lapangan, pavement, gateway, dan terproteksi. Simulasi kredit mengerti diferensiasi dan manajemen siklus kepemilikan kendaraan. Dokumen ini menjabarkan desain teknis versi 1.0 untuk tim pengembang, QA, Dev OSP, dan review akademis. Yang berikutnya, ringkasan sistem dan ruang lingkup. Tujuan SDD, Blueprint teknis mengimplementasikan auto sekunder. Kecakupan utama meliputi arsikuler dan layer, monolik, modular, 12 modal SQAA dan CMI, 50 plus resi endpoints. Integrasi eksternal dokumen, WhatsApp, Google Maps, AWS, dan strategi staging, Redis. Target release F.0 beta Q3 2026. Yang berikutnya di bawah ini ada 3 poin. Yang pertama, backend. Backend meliputi Python, SQL akademis. Yang berikutnya frontal. Next, JS 14 April Road dan TypeScript, Tafiri, CSS. Nah, yang berikutnya infra. Docker, AWS, EC2, RDS, S3, CloudFront, dan yang terakhir GitHub Actions. Yang berikutnya arsitektur Oke, sistem sekarang layer. kita masuk ke bagian 3, yaitu arsitektur sistem. Eh, Oke. Auto sekunder menggunakan pola layer monolith dengan modular domain design. Arsitektur ini kami bagi menjadi 4 lapisan utama untuk menjaga kerapian kode. Nah, lapisan pertama adalah presentation, itu menggunakan Next.js yang mendukung SSR dan client komponen. Nah, lapisan kedua ada API Gateway menggunakan Fast API Routers. Lapisan ketiga ada Business Logic. Disinilah service class bekerja mengolah aturan bisnis.
Nah, lapisan keempat adalah persistence, tempat menyimpan data menggunakan Postgres SQL, Redis, dan S3. Pendekatan ini kami pilih karena sangat memudahkan proses debugging dan deployment, namun tetap fleksibel jika masa depan kita ingin beralih ke microservice. Adapun tiga keputusan arsitektur yang kami ambil, yaitu yang pertama, kami memastikan sistem ini manageable untuk kompleksitas tim kecil menengah. Yang kedua, kami menerapkan row level locking untuk fitur checkout agar data tidak bentrok. Nah, yang ketiga, kami menggunakan Redis untuk cache, terus rate limit dan antrean tugas. Untuk komponen kritis, kami mengandalkan OAuth dengan sistem JWT, refresh refresh rotation, validasi GPS untuk inspeksi, serta integrasi payment melalui Doku menggunakan sistem HMCAC. Lalu yang selanjutnya, bagian keempat, yaitu desain data dan indeks. Di auto sekunder Postgres SQL bertindak sebagai source of truth atau sumber kebenaran data utama, didampingi oleh Redis untuk manajemen session. Nah, database kami terdiri dari 12 tabel utama, mulai dari tabel user, card inventory, hingga booking transaction. Untuk mengoptimalkan performa pencarian, kami menerapkan tiga teknik khusus. Yang pertama ada FTS atau Full Text Search. Kami membuat indeks pada kolom merek, model, dan deskripsi kendaraan agar pencarian terasa sangat cepat bagi pengguna. Yang kedua ada indeks. Kami menggunakan komposisi B3 pada kolom-kolom kritis seperti status kendaraan, tahun, dan harga jual agar filter pencarian menjadi instan. Yang ketiga ada Redis Case. Kami menyimpan data sering diakses seperti halaman katalog dan detail kendaraan ke dalam Redis agar beban database utama berkurang. Dengan kombinasi arsitektur dan desain data ini, Auto Sekunder tidak hanya kokoh secara sistem, tapi juga sangat cepat dan siap menghadapi lonjakan grafik pengguna. Demikian penjelasan untuk seksi 3 dan 4. Selanjutnya, Oke, lanjut kita penjelasan mengenai sistem inspeksi dan alur kritikalnya, yaitu ini ada sistem inspeksi lapangan, nanti admin akan menghubungi mekanik, kemudian nanti mekanik itu mulai inspeksi ke 150 checklist, nah foto 360 derajat, GPS, dan lain-lain. Nah ini validasinya kurang lebih 500 meter, nanti setelah itu membuat submit laporan. Nah, laporan inspeksi ini nanti menyimpan banyak checklist JSO NEBI, overall score, repair cost, estimasi, layanan summary. Setelah itu admin bakal nge-review. Setelah itu listnya tuh dapat diaktifkan. Nah, ini bisa dilihat alurnya. Admin menghubungi mekanik, kemudian mekanik menginspeksi foto-foto GPS sama beberapa part yang dibutuhkan, terus sistemnya tuh memvalidasi, kemudian admin menyetujui eh, kualifikasinya. Nah, itu ada diagramnya, silakan bisa dilihat sendiri. Kemudian lanjut bawah. Jadi, untuk sistem booking pembayaran disbursement-nya itu buyer itu menginisiasi booking, kemudian sistem mengapply check check out log selama 15 menit, kemudian eh, kemudian buat invoice doku via FA, virtual account, Kris atau e-wallet juga, kemudian webbook doku memicu konfirmasi pembayaran. Nah,
Kemudian update booking dan status mobil book. Ini update bookingnya sudah di book. Setelah itu admin memfinalisasikan transaksi, kemudian pembayaran servis selama hitung komisi, kemudian doku disbursement transfer neto ke penjual. Nah, semua callback nanti diverifikasi dengan HMIG atau SHAG 256. Kemudian ini ada fitur check out log selama 15 menit. Nanti raw level atomic clock-nya untuk mencegah eh, booking yang double-double. Kemudian untuk gerbang pembayaran kita menggunakan doku cokul API. Kemudian disbursement-nya transfer bersih via eh, disbursement transfer atau dan catatan reference.id. Oke, lanjut. Sekarang masuk ke sesi 7, ini akan dibawakan oleh saya, Randi Krisnadi. Untuk desain antarmuka dan komponen front-end, yaitu ada Next.js 14, App Router, Server Components untuk katalog atau detail, dalam kurung SEO, Client Components untuk interaktivitas, wishlist, booking modal, foto 360 viewer, komponen utama katalog page, car detail page, Photos 360 with hotspot, Photo 360 viewer, booking modal, installment calculator, seller dashboard, mechanic checklist. Untuk komponen foto 360 viewer itu adalah hotspot merah untuk keterangan laman. Untuk comparison table itu bandingkan 2 sampai 3 unit, perbedaan lebih dari 10% di highlight. Dan booking modal itu multi step dengan countdown 15 menit dan VA atau queries untuk instructionnya. Lanjut. Integrasi eksternal dan keamanan. Integrasi kritikal doku atau payment dan disbursement image headers, WhatsApp Cloud API, template message queued via RQ, Google Maps, static or JS for admin maps, AWS S3, SSS strip S3 or SSS strip KMS, pre-signed URLs, keamanan, JWT plus refresh rotation, same site, HTTP only, cookies, AS strip 256 untuk dokumen sensitif, LLS, audit log, rate limiting, Redis. Oke, sekarang kita bahas yang terakhir yaitu bagian operasi QA dan testing. Oke, di sini tugas backgroundnya adalah untuk bagian Redis QA atau RQ mengelola send OTP WhatsApp, lalu mengkompres foto dari mobil, lalu mengirim resepsi booking, dan juga mengecek dari masa expired dari booking itu tersendiri. Lalu juga bakal memberikan notifikasi mengenai harga yang misal tiba-tiba drop dan juga lain sebagainya. Lalu di sini adalah tugas dari cronnya sendiri adalah cron jobsnya adalah mengecek expired dari checkout logs yang yaitu 1 menit waktunya dan juga mengecek expired booking yaitu 1 jam. Dan di sini kita menggunakan strategi testing yaitu unit test, p-test kurang lebih 80%, dan juga integration testnya atau HTTPX-nya adalah E2E Cypress, dan juga load testnya adalah Locus dengan target P95 sampai 2S untuk masa dari loading dari katalognya. Oke, selanjutnya adalah jobs dan retry-nya. Retry-nya adalah 2 sampai 3 kali timeout per job. Misal jika akan terjadi fallback dan juga akan dicek juga WA dan juga emailnya. Lalu juga monitoringnya kita menggunakan log audit immutable, webhook latensi kurang lebih 500 millisecond, dan juga si irons-nya via GitHub Actions.
Dan untuk testingnya sendiri kita menggunakan kontrak tes atau PEX dan juga security scan-nya menggunakan OWA, ASP, SET, AP, coverage target. Oke, mungkin untuk bagian SDD dari kami cukup sekian dan ringkasan dari proyek kami ini adalah eh, proyek ini dirancang sebagai platform marketplace mobil bekas yang aman, terverifikasi dan juga scalable. Arsitektur layer monolith, tech stack Python, Fast API dan juga Next.js. Jadi di sini kita menggunakan Python ya untuk dasarnya. Lalu juga PostgreSQL dan juga Redis dan juga S3. Di sini kita menggunakan integrasi Doku Payment Gateway dan juga WhatsApp untuk alur pembayaran dan juga alur komunikasi terhadap konsumen ataupun penjualnya. Dengan inspeksi 150 poin, alur booking per check out log, dan juga pipeline disbursement, dan juga estimasi pengembangan total 484 jam kurang lebih ya. Dan juga langkah berikutnya adalah mungkin ini untuk gambaran kami saja, yaitu adalah finalisasi API spec, implementasi CI/CD, dan juga sprint prioritas, yaitu adalah authentication, car listing, inspection, booking, dan juga payment. Di sini kita menggunakan warna tema utama untuk aksen tampilan status itu adalah 97B88F ya segitulah. Itu untuk gambaran saja untuk desain dari website kami. Mungkin begitu. Bila ada pertanyaan silakan bisa disampaikan di kolom komentar ataupun kolom diskusi ya. Terima kasih.